Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Selama 1 jam ke depan saya David Halik akan menemani Anda juga hingga akhirnya nanti kita akan bertemu dengan waktu sholat subuh. Nah, seperti biasa juga sambil menemani Anda bersahur, kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian dan alhamdulillah kali ini sudah hadir bersama kita guru kita yaitu Ustadz Dasat Latif yang akan membagikan ilmunya bersama dengan kita. Di awal saya akan membuka dengan sebuah kisah bahwa ada seseorang ya gitu apa yang dia kerjakan kelihatannya itu jelek. Tapi ternyata apa yang dia kerjakan itu ternyata baik, ada fadilahnya. Nah, kadang-kala kita cenderung untuk menjudge seseorang berdasarkan perbuatannya. Padahal niatan di dalam hati seseorang kita nggak ada yang tahu. Makanya tema kita ini bicara tentang niat. Inna a'malu biniat. Segala sesuatu itu bisa baik, tergantung dari niatan kita. Bisa juga buruk, adanya itu niatan kita juga tidak baik. Ada istilah man behind the gun. Nah, untuk itu kesempatan pertama kami mohon kepada Ustadz Dasat untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, sejak lama kita mendengar dan mengetahui innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Karena pentingnya soal niat ini, maka silakan baca dan buka buku apa saja soal fikih. Mau karangan siapa saja, penulisnya siapa saja, pasti yang dia bahas pertama bab niat. Kenapa? Karena segala-galanya tergantung dari niatnya. Salah niat, salah semuanya. Maka ini niat penting. Untuk menggambarkan betapa pentingnya niat ini, kaitan dengan ibadah yang kita lakukan, saya menyampaikan sebuah kisah. Kisah para sufi. Ya, disebutlah seorang guru memiliki 2 orang santri. Setelah ilmunya diberikan semuanya kepada santrinya, guru ini telah mentransfer semua ilmu yang dia miliki kepada santrinya. Maka akhirnya guru berkata, "Nak, semua ilmu dari saya sudah saya berikan kepadamu. Silakan kau turun gunung, keluar dari pesantren ini dengan ilmu yang telah saya berikan kepadamu. Hiduplah dengan ilmu yang saya berikan." Walhasil turunlah kedua anak santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun, alhamdulillah setelah dia tanam ubi, panen raya. Bagus panennya, dia bersyukur kepada Allah, lalu dia tidak lupa mengingat gurunya dan berkata, ilmu ini saya bisa panen karena ilmu dari guruku. Maka diambillah hasil panen yang sangat baik, dia masukkan ke dalam karung, dia pikul naik ke pondoknya, naik ke gunung di pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau nak, sini kau nak. Masuklah dia. Guru, tabe, saya semenjak turun dari pesantren, saya menjadi tukang kebun. Alhamdulillah pesta. Baik saya punya tanaman guru. Ini ada hasilnya saya bawa. Silakan dinikmati guru. Gurunya berkata, alhamdulillah baik memang kau nak. Duduklah kau. Bawa masuk ke dalam ibumu. Masuk. Cerita-cerita lalu muridnya berkata, guru saya mau pamit dulu. Tunggu dulu nak. Masuklah ini guru ke istrinya. Bu, apa dikasih anak kita ini baik betul, kasihan dia pikul, dia bawakan kita ubi. Dia bilang tidak ada pak. Carilah, masa tidak ada, kasihan ini murid kita. Tidak ada pak, kecuali itu ada kambing dibawa kemarin Pak Camat. Ya sudahlah, kasih aja itu kambing, saya kolesterol, tidak membutuhkan kambing. Kasihlah dia kambing. Perjalanan pulang. Di perjalanan pulang ketemu temannya yang pedagang. Yang namanya pedagang mikirnya untung rugi. Dia tanya, dari mana kau bos? Saya dari rumahnya guru tak. Kenapa ada kambing kau bawa? Dia bilang gitu Mi. Baiknya kasihan itu guru, saya bawakan ubi nak kasih ke kambing. Jalan kalkulatornya ini pedagang.
Ini saja cuma bawa ubi dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Akhirnya apa? Dia ambil, karena dia pedagang. Mobilnya open cup, dia isi sembako. Naik ke gurunya. Ubi, beras, tepung, gula, telur. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabar nak? Alhamdulillah baik guru. Ini saya jadi pedagang. Ada saya bawa sekedarnya saja untuk guru. Ya, alhamdulillah nak. Baik kau sifatmu nak. Tiba-tiba dia bilang, murid ini, guru saya mau pamit izin dulu. Tunggu dulu nak, kau tinggallah di situ. Tinggal kau di situ. Masuk gurunya, dalam hatinya, dapat sudah saya ini. Dapat sudah saya. Masuk ke guru. Bu, apa dikasih anak kita ini? Baik betul, dia bawakan kau sembako satu mobil. Tidak ada pak. Pikir dulu baik-baik. Masa tidak ada? Dia bilang, tidak ada. Kecuali itu ada ubi kemarin dia bawa temannya. Ya, sudah kasih saja itu ubi daripada dia kosong kasihan pulang. Sudah kasih saja ubi. Akhirnya kasih ubi. Temannya kemarin dapat kambing. Pergi bawa datang bawa ubi, pulang bawa kambing. Subhanallah. Karena niatnya lillahi ta'ala. Berbuat baik sama guru. Temannya yang pedagang. Dia bawa sembako, pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Karena dia salah niat. Begitu juga di Ramadan ini. Sama 30 hari puasanya. Bisa jadi sama tarawihnya. Bisa jadi sama Quran yang kita baca. Tapi demi Allah, lepas Ramadan, ada yang bawa kambing, ada yang dapat kambing, tapi tidak sedikit yang dapat ubi. Tergantung dari niat. Maka luruskan niat. Maka itulah sebabnya perlu kita pelihara niat ini. Jangan sampai salah niat. Salah niat, maka ibadah Anda akan sia-sia. Terutama para politisi. Para calon-calon kepala daerah menjelang pilkada ini, yuk berhentilah engkau membawa barang-barang ke rumahnya orang. Sembako. Sehingga masyarakat tulis siap menerima serangan fajar. Wane piro. Ayo, jangan jadi pemimpin dengan menyogok. Dengan berlindung di balik istilah sedekah. Jangan. Kalau Anda mau membantu sesama, jangan kau bawakan duit. Tapi bangunkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh warga di situ. Kalau Anda membantu, saya juga heran. Musim ini, musim Covid ini kan susah sekali cari masker. Iya, betul. Masker atau masker? Ya, masker sudah... susah toh? Iya, betul. Padahal waktu musim pilkada, menjibung itu, berbanjir itu baju. Padahal baju lebih mahal daripada bikin masker. Ini kenapa? Karena dulu-dulu ini kepala-kepala daerah yang banyak caleg-caleg ini nyumbang bukan karena peduli sama sesamanya anak bangsa, tapi bagaimana supaya dia dicoblos. Mestinya ini, mari kalian yang nyumbang selama ini, ayo mari kembali. Bangsa mau membutuhkan kalian. Yuk. Tapi kalau menyumbang karena pilkada memang susah dicari sekarang kita menyumbang itu. Tadi cerita Ustaz tadi, Ustaz, ya kan? Mau dapat ubi apa mau dapat kambing kan tergantung dari niat kan Ustaz tadi kan gitu. Ya, bagaimana memelihara niat yang baik? Kita lanjutkan setelah yang berikut. Baik, tetaplah di sini bersama Ustaz Daswat Latif hanya di Metro TV. Pelihara niat kita. Bagaimana cara memelihara niat itu? Ketika sudah mulai muncul ada sombong, ada takabur, ada ini ujub, ada ingin dikata, ingin dipuji, lawannya adalah istighfar. Ketika niat kita sudah melenceng dari sesuatu yang baik, melenceng dari idealnya kita beramal, maka ucapkan istighfar. Ingat, ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang bersedekah tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui. Bayangkan, dekatkan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Itulah orang-orang yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak, karena mampu memelihara keikhlasannya dalam beramal. Ya, baik. Ustaz silakan dilanjutkan, Ustaz. Betapa pentingnya niat ini sehingga dalam doa iftitah selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku
lillahi rabbil alamin. Segalanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya orang yang betul-betul mengaplikasikan nilai-nilai bacaan tadi dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya melakukan kegiatan dengan ikhlas. Ya, agak berat ini ikhlas. Ilmu ikhlas ini betul-betul sangat susah. Nah, pelihara niat kita. Bagaimana cara memelihara niat itu? Ketika sudah mulai muncul, ada sombong, ada takabur, ada ini ujub, ada ingin dikata, ingin dipuji, lawannya adalah istighfar. Ketika niat kita sudah melenceng dari sesuatu yang baik, melenceng dari idealnya kita beramal, maka ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, kita bisa lihat kan kesalahan-kesalahan, dan bisa kita lihat orang-orang yang niatnya salah umroh. Itu saya sering sekali bawa jamaah. Kentara orang yang betul-betul ingin datang berziarah ke makam Rasulullah, mengunjungi Rasulullah, menyempurnakan agama dengan beribadah umroh, dibanding mereka yang cari status sosial. Apa bedanya, Ustaz? Ya, sedikit-sedikit update status. Ya itulah. Halo Dasat, saya doakan. Baru ditulis nama kita, ditulis di stempel. Itu semua ciri-ciri. Ya, semua diupdate. Alhamdulillah selesai sholat 2 rakaat. Alhamdulillah duduk-duduk bersikir, menunggu Ustaz. Oh ya. Terakhir dia sholat, difoto lagi dari atas kepala. Alhamdulillah selesai. Pret, geleng-geleng. Ini semua ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Ingat, ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang bersedekah tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui. Bayangkan, dekat kan, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Itulah orang-orang yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak, karena mampu memelihara keikhlasannya dalam beramal. Nah, maka Ramadan ini, ayo latih keikhlasan itu dengan selalu mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan segalanya kepada Allah. Lalu kalau muncul rasa-rasa ujub itu, sombong, ingin dipuji, istighfar. Nah, kalau bertobat supaya tidak sia-sia amal kita, semua yang kita pamer-pamer dalam beribadah di medsos hapus. Tidak perlu dipamer-pamer. Ya, nah, sampai bersedekah hanya isinya 15.000 dipamer lagi. Ya, habis. Dan itu kita bersekutu, dibantu oleh iblis. Pamer kau supaya cepat-cepat. Kan biasa diganti lagi. Salah sedikit lagi. Akhirnya berdoa pun di kuburan, di foto juga. Dia bukan doakan orang yang wafat, datang ziarah kubur untuk mendoakan orang yang meninggal, keluarganya, bapak, ibu, bapaknya meninggal, tapi hanya datang untuk update status. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Bagaimana cara supaya dia bisa ikhlas? Itu tadi, meluruskan niatnya dengan cara membaca terus berulang-ulang. Harus dilatih secara fisik. Ya, lisannya kita diucapkan, jangan dipelan-pelan. Kalau bisa kedengaran oleh telinga kita. Lalu kalau ketika tetap muncul itu, tembak dengan kalimat istighfar. Istighfar. Dan berikutnya lagi, paling penting berdoa kepada Allah agar Allah memelihara ketulusan. Ada kan doa, ya Allah Zat yang membolak-balikkan hati. Ya, pelihara hati saya, berikan saya kemampuan untuk beribadah yang semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau selama ini saya beribadah hanya karena ciri sosial, status sosial, maafkan saya Allah. Yang lebih penting ya Allah, pelihara niatku agar tidak melenceng dari selain Engkau ya Allah. Harus memang kita minta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekarang bagaimana seandainya dia berfoto terus update status di media sosial, tujuannya itu untuk motivasi orang, Ustadz. Misalnya ya kan, dia habis sedekah sama anak yatim, dia foto, maksudnya supaya yang lain contoh. Ayo, ya, ada duit nggak ada duit kayak gini gitu. Boleh nggak? Wallahu a'lam. Yang seperti itu hanya yang bersangkutan dengan Allah yang mengetahui. Kalau anggaplah sebetul-betul hanya untuk memotivasi, insya Allah Allah akan menerima amal kebaikannya. Supaya menjadi contoh, kan dasar hukumnya
amar ma'ruf nahi nahi mungkar. mungkar. Sama-sama mengajak kepada kebaikan. Iya, Ya. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Iya, Nah, itu kalau tujuannya seperti itu boleh saja. Boleh saja. Misal saya lihat ini di komplek ini kaya-kaya tapi sumbangannya kok medit. Sedikit-sedikit aja. Iya. Saya paling miskin di komplek itu. Maka saya umumkan dasat latif 30.000. Nah, sementara yang kaya-kaya selama ini cuma 5.000. Dia akan motivasi saya supaya mereka malu. Ini aja dasat mampu 30.000. Masa saya yang kaya cuma 5.000? Seperti itu. Kalau motif-motif seperti ini, insya Allah Allah memahaminya. Ya. Tapi kembali kepada yang bersangkutan. Niat itu hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Ya. Itulah sebabnya terjadi selisih ulama, ikhtilaf para ulama tentang melafazkan niat. Ya, ada yang melafazkan, ada yang tidak. Nah, kalau kita kan umumnya ulama-ulama Melayu, termasuk kita di Indonesia, itu niat diajarkan dilafazkan. Misalnya sholli fardhu dhuhri dan seterusnya, kan diucapkan. Sementara kalau ulama yang lain, mereka tidak ucapkan. Silakan mau pakai yang ucapkan, silakan. Mau tidak ucapkan, silakan. Kalau kita orang Indonesia kan umumnya mengucapkan. Kalau ya. di Saudi umumnya tidak mengucapkan. Coba lihat kalau orang-orang di Mekah, ya di masjid orang-orang Arab masuk masjid kan jalan-jalan langsung takbir. Kalau kita kan lama dulu bos, loading dulu. Ulang lagi. Ulang lagi. Dia ulang lagi. Lama. Sekali langsung dia duduk. Saya tanya, Dek, kenapa enggak jadi sholat? Dia bilang, saya lupa shollinya Ustaz. Ya, mau ucapkan silakan, tidak mau ucapkan silakan. Ulama yang mengucapkan motivasinya memberikan gambaran bahwa seperti ini loh dalam hatimu. Ya. Seperti redaksi kalimat itu, ya. Ya, baik Ustaz ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya bahasan tentang niat atau ketulusan niat. Pertanyaan saya Ustadz, seluruhnya niat itu bagaimana sih? Nah, tapi nanti ya Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Saya ciptakan ini manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu aja tujuan kita. Visi misi kita beribadah kepada Allah. Nah, cuma jangan disalahpahami pemirsa. Jangan Anda berpikir bahwa ibadah itu hanya puasa, ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya zakat, ibadah itu hanya haji. Tidak. Ibadah adalah segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bicara niat itu udah jadi rahasia dalam hati kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Betul ya Ustaz? Pertanyaan saya tadi, pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, sempat saya tanya di akhir segmen, yaitu seluruhnya niat itu bagaimana sih Ustaz? Dan apa sih niat yang lurus itu? Seluruh niat kebaikan ini semata-mata karena Allah. Ya, kita sudah diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Ya, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Saya ciptakan ini manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu aja tujuan kita. Visi misi kita beribadah kepada Allah. Nah, cuma jangan disalahpahami pemirsa. Jangan Anda berpikir bahwa ibadah itu hanya puasa, ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya zakat, ibadah itu hanya haji. Tidak. Ibadah adalah segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala ibadah. Oke, jadi segala sesuatu yang kita niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Karena wujud ketaatan kita kepada Allah ibadah. Saya cari nafkah untuk anak istri saya. Saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Karena saya tadi nikahi anaknya orang lillahi ta'ala. Saya harus urus dia. Saya harus hidupi dia. Saya penuhi kebutuhannya. Maka saya ibadah. Jadi cari nafkah itu sebagai kepala rumah tangga ibadah. Tukang parkir. Dia markir supaya niatnya ini orang aman parkir kendaraannya. Kalau dia aman parkir kendaraannya, dia aman di sholat di masjid. Kan repot juga kita kalau sholat tidak aman kendaraan, bos. Allahu Akbar. Tiba-tiba baru ingat, kunci mobil lengket, kunci motor lengket di motor.
baru 1 rakaat pasti tidak husuk lagi. Gila sudah putus saya. Nah, kalau lihat tukang parkir ini karena lillahi ta'ala supaya orang aman, dia amankan kunci motor. Kemudian dia parkir dengan sebaik-baiknya. Ini ibadah. Ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala ibadah. Oke. Bahkan nikah itu pun ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Jadi ibadah. Ya, ini yang suami istri. Iya. Tahu aja Ustaz, saya mau nanya gimana. Ustaz, saya mau memberikan ini nih pertanyaan dari netizen ya Ustaz ya. Baik, terima kasih sebelumnya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya bekerja di kantor, tapi selama ini saya bekerja adalah saya niat untuk menyenangkan orang tua saya. Apakah niat menyenangkan orang tua saya ini menandakan bahwa niat saya belum ikhlas karena Allah? Makasih. Terima kasih. Saya kira niat seperti itu bukan sesuatu yang salah, tidak ada yang keliru. Cuma kan penjabaran dari niat karena Allah itu tadi turunannya adalah memuliakan orang tua. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkan birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian aniskurli wali walidaika, bersyukur engkau kepada Allah tapi bersyukur pula kepada orang tuamu, itu perintah Allah. Nah, kalau saya mengurus orang tua saya karena saya taat perintah Allah, maka itu lillahi ta'ala. Saya cari nafkah untuk memuliakan orang tua saya, itu bagian daripada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunan dari ketaatan kepada Allah, memuliakan orang tua. Nah, Ustadz, bagaimana kalau seandainya Ustadz ya, kan tadi niatnya karena Allah. Nah, kadang kita wafat di dalam perjalanan pun dalam mencari nafkah. Itu jihad. Jihad, kita sudah niat karena Allah. Saya pernah lihat ada satu daerah Ustadz. Yang nggak usah saya sebut gitu ya, saya pernah baca gitu ya. Jadi mereka ini pekerjaan dalam satu kampung ini sebagai perompak Ustadz. Nah, sebelum itu mereka selawatan. Mereka menganggap orang ini berjihad begitu Ustadz. Nah, kembali dari sana padahal niatannya itu merompak. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ini yang salah. Ada terinspirasi dari kisah-kisah misal Robin Hood. Yang merampok untuk buat masyarakat nanti dikasih ke kampung. Sekarang gitu. gini ceritanya. Niat dan cara harus sama-sama baik. Saya ulang. Niatnya lillahi ta'ala, harus cara dengan baik. Ya Allah. Niat mau kaya, itu tidak ada yang salah. Tidak ada ajaran agama tidak boleh kaya, haram kaya. Silakan kaya, tapi dengan cara korupsi caranya salah. Niatnya baik, caranya salah. Nah, sekarang kalau dia mengatakan saya ngerampok, tujuannya apa? Saya bagi-bagikan kepada rakyat. Tidak boleh seperti itu. Kalau kau mau bagi-bagikan kepada rakyat, kamu ajak ngomong orang yang kaya, ajak diskusi bagaimana supaya mereka bersedekah, jangan dirampok. Kenapa? Karena dia punya hak. Barangnya orang kita ambil secara tidak benar, batil namanya, dosa kita. Tidak ada bilang kita merampok untuk kebaikan orang, tidak bisa. Apalagi lillahi ta'ala gitu ya, buat keluarga gitu kadang-kala kan gitu, pembenaran yang muncul Ustaz. Kalau mau misalnya lihat orang miskin, ya sudah bekerja dengan baik, bekerja sepenuh hati, dapat penghasilan, bagilah. Jangan rampok orang kaya, diajak ngomong orang kaya diberikan nasihat, ajak diskusi, kalau perlu kita bantu penghasilannya. Lalu kita bantu fakir miskin. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz, sama-sama kita simak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Latif, perkenalkan saya Rizaldi, saya ingin bertanya, apakah hasil karya yang dibuat berdasarkan niat itu sudah dipastikan memberikan manfaat untuk orang sekitar Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, pertanyaan bagus sekali Ustaz nih. Ini bicara mengenai niat terlihat dari hasil karyanya. Apakah niat karena Allah itu sudah pasti hasil dari niatan tersebut bermanfaat untuk orang banyak, Ustaz? Ya, idealnya seperti itu, ya. Karena kalau kita niat karena Allah, berarti kita melakukan pekerjaan itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Ya, misal saya kasih contoh sederhana. Saya mau bangun masjid. Niatnya baik. Ya, untuk membangun ini, maka tentu saya harus melakukan apa yang dibolehkan agama. Tidak boleh saya mau bangun masjid lalu saya korupsi. Nah, hasilnya jadi masjid, tapi cara untuk sampai ke sananya salah. Nah, untuk sampai ke sana anggaplah real. Ya, itu harus baik juga. Jangan sampai saya niat bangun masjid. Masjid kan endingnya kan akhirnya
tujuan Tujuannya akhirnya bangun akhirnya. masjid. Iya. Jadi itu masjid. Niat saya memang juga bagus, mau bangun rumah ibadah. Tapi selama proses pembuatan itu, saya korupsi, saya nipu. Oh, tidak bisa juga. Sekali lagi, niat dan cara harus sama-sama baik. Niat dan cara harus sama-sama baik. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau saya sudah niat baik, ternyata apa yang saya inginkan tidak terkabul, Tidak terkabul. serahkan kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, sudah berupaya, kita melakukan kerja sesuai dengan aturan-aturan agama, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar aturan negara. Ya. Ternyata yang kita cita-citakan tidak terkabul, Ya. tawakal ilallah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini kan Allah yang akhirnya menentukan. Saya punya mau, Allah punya kuasa. Iya. Makanya ada kawan saya bekerja tidak sesuai hasil yang diinginkan. Saya bilang, bos, kalau kau mau bekerja sesuai apa yang kamu mau, tahun sekian harus begini, tahun sekian, kalau harus sesuai targetmu, skedulmu harus terkabul sesuai yang kamu mau, maka apa gunanya Allah di dunia? Allah ada di dunia untuk mengatur. Saya mau sampai Jakarta, kok tiba-tiba pesawat kempes bannya? Ya kan? Wah, turun kembali penumpang. Allah tahu. Oh, kalau dia terbang, jatuh di atas udara. Allah tahu. Iya. Maka baik sangka ketika sudah berniat dengan baik, Baik. berupaya dengan baik, baik. ternyata tidak seperti apa yang hasilnya tidak seperti yang kita mau. Allah sudah catat segala kebaikan-kebaikan kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan saya masih ada lagi dari public figure yang mau bertanya Ustadz. Tapi sesaat lagi kami akan istirahat dulu sebentar. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Orang yang ikhlas dalam beribadah sesungguhnya dia tidak menilai. Dia tidak akan berkalkulasi apa hasilnya, serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut lillahi ta'ala. Serahkan segalanya kepada Allah. Ya. Maka ciri-ciri orang yang ikhlas beramal itu, dia tidak akan pernah putus asa ketika dia gagal. Kalau saya beribadah, melakukan perintahmu hanya karena mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Kalau saya menghindari larangan-laranganmu, tidak berdosa karena hanya takut kepada nerakamu, maka masukkan aku nerakamu. Yang aku harapkan ridhamu. Bicara niat, tadi berhubungan karena Allah dan ikhlas karena Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dia nih dari teman kita. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafaz. Saya ingin bertanya, seperti apa sih ciri-ciri orang yang niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali Ustadz. Ya. Apa sih ciri-ciri orang yang niatnya itu sudah ikhlas karena Allah? Ciri-cirinya apa? Yang dirasakan apa Ustadz? Saya begini dulu supaya lebih gampang apa itu ikhlas. Saya kasih contoh sederhana saja ya. Malam ini saya makan yang enak-enak. Semua mahal, pizza. Kemudian makan sate. Kemudian makan seafood yang yang mahal, yang ditimbang. Per kilonya mahal begitu ya. Semua makanan mahal beli. Akhirnya bayar pada malam itu kurang lebih 1 juta. Nah, esok pagi saya masuk ke toilet. Saya kan buang semua itu, tidak saya cari. Mohon maaf ya, ini kedengarannya agak jorok, tapi begitulah. Tidak mentang-mentang karena mahal pizza saya, habis duit saya 500.000 ini. Nah, itulah gambaran ikhlas. Saya melakukan, saya sudah makan, begitu saya buang, enggak pernah lagi saya cari-cari. Nggak pernah kita lihat dan nggak pernah kita cari-cari. Maka kita minta balik. Orang yang ikhlas dalam beribadah sesungguhnya dia tidak menilai. Dia tidak akan berkalkulasi apa hasilnya, serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut lillahi ta'ala. Serahkan segalanya kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang ikhlas beramal itu, dia tidak akan pernah putus asa ketika dia gagal. Ya sudahlah. Ya, alhamdulillah. Bukankah niat sudah pahala? Bukankah bekerja adalah pahala? Memang hasil bukan kita yang menentukan. Hasil Allah yang menentukan. Coba lihat, Rasulullah kan berikhtiar.
Para nabi berusaha, berikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya Nabi Nuh supaya anaknya beriman. Ya. Tapi Allah punya kuasa. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sangat ingin paman beliau, Abu Talib, untuk syahadat di akhir hidup beliau. Tapi tidak terkabul doa Rasulullah. Minta, ya pamanku kau syahadat saja. Tapi tidak. Di salah satu hadis. Tapi Bukhari, tidak pernah, beliau tidak pernah berputus asa terhadap apa yang beliau lakukan. Ya. Maka ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dia putus asa ketika apa yang dia ingin capai tidak tercapai. Nah, beramal karena Allah jangan pernah hitung-hitung. Masih ingat kisah yang pernah saya ceritakan? Pemirsa barangkali yang belum lihat, belum pernah dengar cerita ini. Ada orang beribadah 350 tahun. Umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kan panjang-panjang umur terdahulu. 350 tahun beribadah saja kerjanya. Makan, ibadah, tidur. Itu aja kerjanya. Akhirnya tiba saatnya Allah wafat, dia masuk ke dalam surga. Karena ridaku. Dia komplain, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridaku. Saya mau masuk surga karena saya layak. 350 tahun saya beribadah. Allah berfirman, oh rupanya kok hitung-hitung. Baiklah, kita baku hitung kalau begitu. Jibril, ambil kalkulator, hitung itu amalnya. Hitung amalnya, bandingkan dengan biji matanya. Nikmat yang Allah berikan. Ambil biji matanya 1 biji. Timbang dengan amalnya 350 tahun. Ambil 1 biji mata, timbang punya timbang, subhanallah, ternyata lebih berat 1 biji mata ketimbang amalnya 350 tahun. Allah berfirman apa? Kok kira kau bisa beribadah kalau tanpa pertolongan dan kasih sayangku? Maka beribadah itu selalu kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Itulah radiatul adawiyah berdoa, ya Allah, kalau saya beribadah, melakukan perintahmu hanya karena mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Kalau saya menghindari larangan-laranganmu, tidak berdosa karena hanya takut kepada nerakamu, maka masukkan aku nerakamu. Yang aku harapkan ridamu. Orang Bugis bilang, pamase mupuang. Pamase, kasih sayang. Pamase mupuang. Belajar ilmu Islam sekaligus juga belajar bahasa Bugis misalnya. Ustadz, kembali lagi Ustadz. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang niat di awal dan berhubungan dengan ikhlas. Artinya antara niatan dengan keikhlasan itu ikhlas itu jiwa dari niatan. Jiwa dari sebuah niatan. Nah, sekarang kalau kita bisa simpulkan dari kesempatan kita kali ini mengenai ketulusan niat, apa Ustaz? Ya, pemirsa yang saya hormati, puncak dari semua ibadah yang kita lakukan adalah awal kesuksesannya dari niat. Nah, oleh karena itu sebelum beribadah, luruskan niat Anda. Pun ternyata dalam perjalanan ada niat yang bengkok dari perjalanan itu, jangan putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Gimana caranya? Maka segeralah beristighfar. Segeralah bertobat kepada Allah. Hari pertama sampai hari ke-10 kita memberi buka puasa karena momen politik. Mau dicoblos. Ternyata kita telah dengar ceramah ini, wah saya salah, saya tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Segeralah bertobat, salat taubat. Dan setelah salat taubat, minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu membimbing hati kita. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, luruskan hati hamba, pelihara hati hamba, beribadah sebetul-betul hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah. Nah, niat ini harus perlu dilatih. Dan untuk mendapat keikhlasan itu memang harus latihan. Dan harus diperbaharui terus ya. Niat itu diperbaharui harus terus latihan. Terus, ya. Saya rasakan dulu kalau mau bersedekah 10.000 kita sudah anggap hebat. Iya. Ternyata ini ulang-ulang terus, latih terus. Meskipun awalnya kita cuma mau dilihat orang, masuk celengan, pura-pura kan. Ya kan? Nah, tapi itu dilatih terus. Insya Allah kalau sudah terbiasa, maka kita tidak perlu lagi pujian. Maka harus memang latihan. Ya. Nah, kepada saudara-saudaraku juga yang suka update status, terus saja lakukan itu. Ya, mudah-mudahan setelah menyaksikan acara ini kebaikan Anda ada betul. Kalau alasannya supaya dicontoh orang, Ustadz, saya update status ini supaya dicontoh orang. Mudah-mudahan itu betul
Dan yang lebih penting lagi berdoa kepada Allah agar Allah pelihara niat ikhlasnya. Masya Allah. Memang orang yang kalau udah niatnya, hatinya ikhlasnya udah lillahi ta'ala, udah nggak peduli apa kata orang ya Ustaz ya. Apa kata orang, mau orang dia lakukan ini benci atau tidak, dia hanya karena Allah aja. Mau orang bilang nyinyir juga. Ya, repot kalau kita berbuat baik mencari penilaian orang. Repot, semua kita mau, semua repot. Capek ya Ustaz ya. Capek. Maka lebih baik kita mencari ridha Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya pada kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah pemirsa begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif dari episode awal hingga sekarang. Hari ini kita bicara tentang niatan dan keikhlasan. Semoga kita bisa memelihara niatan kita di dalam ibadah sehingga jiwanya itu, keikhlasannya itu bisa kita pelajari terus-menerus sehingga kita benar-benar bisa meluruskan niat kita di dalam melaksanakan ibadah kita. Ibadahnya tadi apa aja ya Ustaz ya? Mau sholat, zakat, sedekah, bahkan bekerja pun bisa jadi ibadah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan setelah ini Ustadz Yusuf Mansur bersama dengan Wirda Mansur akan menceritakan tentang kemuliaan Asmaul Husna lewat program Asmaul Husna. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa, ingatkan terus, puasanya tetap di rumah saja. Di rumah saja ya, di rumah saja. Saya David Halik dan Ustadz Dasat Latif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi.